Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wedodongtian, Rahayu. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak peserta PKN 2 Provinsi Sulawesi Utara yang saya banggakan. Pertama dan utama, sebagai bangsa yang agamis dan berbudaya, insan beriman, anak-anak Tuhan dan putra-putri bangsa, maka di hari yang diberkati ini, izinkanlah saya mengajak ibu bapak sekalian untuk memanjatkan puji-puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Yang Widi Widiasa, atas berkat, kasih karunia, taufik hidayat dan inayahnya, serta ridhonya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nuansa yang penuh sukacita dan syukur ini, izinkanlah saya memfasilitasi agenda 2 dalam PKN tingkat 2 ini tentang kepemimpinan strategis. Pada agenda 2 ini terdiri dari 3 mata pelatihan, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Salam sukses untuk kita semua. Saya harus berjuang untuk mencapai impian. Kendati itu sulit, saya yakin menjadi luar biasa. Esok hari harus lebih baik. Saya pasti bisa. Semoga Tuhan menolong saya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Frederick Rotin Sulu sebagai Widya Iswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sulawesi Utara terhitung 15 Januari 2018 dan juga sebagai konsultan di PT Gudang Garam terhitung 8 Februari 2018. Alumni Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 17 Februari 1983 dan doktor di Universitas Gießen Jerman tahun 1995. Tanggal 31 Maret 2023 genaplah 40 tahun mengabdi dengan golongan 4D TRMT 30 April 2010. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS, 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan Nomor 5 Tahun 2022 dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 garis miring K.1 garis miring PDP.07 garis miring 2023 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 garis miring K.2 garis miring PDP.07 garis miring 2023 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dalam PKN 2 ini terdiri dari 8 tahap, yaitu
Tahap pertama pembelajaran klasikal tahap 1 di tempat penyelenggaraan. Tahap kedua pembelajaran mandiri di kedudukan peserta. Yang ketiga e-learning secara sinkronus dan asinkronus di kedudukan peserta. Keempat pembangunan komitmen bersama di tempat kerja peserta tempat lainnya. Kelima, pembelajaran klasikal tahap 2 di tempat penyelenggara. Keenam, aktualisasi kepemimpinan strategi di tempat kerja peserta. Dan yang ketujuh adalah pembelajaran klasikal tahap 3 di tempat penyelenggaraan. Lama pelaksanaan pelatihan ini selama 170 hari, setara dengan 937 jam pelajaran. Khusus untuk agenda 2, yaitu kepemimpinan strategis. Agenda 2 ini membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Dalam rangka pemberian pemahaman agenda kepemimpinan strategis, dilakukan overview dan tugas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengenalan terkait dengan pembelajaran agenda kepemimpinan strategis dalam praktek. Kompetensi yang akan dibangun yang dalam kepemimpinan strategis ini: 1. Mampu membangun sinergi antara unit organisasi dan stakeholders. 2. Mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya. 3. Memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Sedangkan hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajar serta implementasinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Khusus agenda 2 ini kita akan mulai belajar agenda 2 pada hari ke-14. Secara sinkronus 4JP dan secara asinkronus 5JP. Untuk sinkronus kita akan dimulai dengan perkenal dan membangun suasana kondusif dalam suasana pembelajaran. Yang berikut adalah overview pembelajaran mandiri, apa yang telah Bapak Ibu pelajari pada saat belajar mandiri. Yang berikut review penugasan esai agenda 2 serta presentasi peserta. Keempat adalah penguatan dan pembuatan. Kita akan melakukan pembuatan dan penguatan bersama tentang pelaksanaan agenda 2 ini. Sedangkan secara asinkronus yang selama 5JP, peserta akan menyusun learning journal dan upload di LMS, penugasan individu, perbaikan tugas, esai dan upload di LMS, dan penugasan kelompok, yaitu menganalisis kasus berdasarkan kepemimpinan digital, kewirausahaan, dan organisasi pembelajarannya. Sedangkan hari ke-14 kita akan belajar juga secara sinkronus selama 4JP dan asinkronus selama 5JP. Untuk sinkronus kita akan mengadakan refleksi apa yang telah kita pelajari, dan yang berikut presentasi penugasan kelompok, presentasi penugasan esai agenda 2 dan penguatan dan pembulatan bersama, serta penjelasan penugasan asinkronus yang terdiri dari menyusun learning journal, penugasan individu, perbaikan tugas esai, dan lanjutan penugasan kelompok dan upload. Sedangkan hari ke-16 kita akan belajar secara sinkronus selama 3JP, yaitu presentasi penugasan kelompok, analisis kasus agenda 2, penguatan dan pembulatan, dan motivasi dan penjelasan kegiatan klasikal. Sedangkan pada